Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, dimanapun Anda sekarang berada, saya Nyoman Wijaya akan mengajak Anda 60 menit ke depan untuk mengikuti suatu acara baru yang kita sebut dengan Pustaka Dewata. Inti Pustaka Dewata adalah semacam sejarah intelektual yang akan mengajak kita semua untuk membicarakan persoalan mengenai perkembangan pemikiran di Bali. Selama ini kita mengetahui bahwa orang-orang Bali pada umumnya lebih terpengaruh pada pemikiran-pemikiran kolektif. Tetapi kita ingin mengajak saudara sekalian untuk masuk ke suatu acara ketika pemikiran-pemikiran perseorangan mulai masuk ke ranah-ranah intelektual. Pemikiran perseorangan itu sebenarnya sudah mulai muncul di awal abad ke-20, namun sampai sekarang belum menggema. Padahal kenyataannya begitu banyak individu-individu Bali yang sudah berkarya. Salah satunya adalah orang yang berada di sebelah saya. Beliau adalah Oka Rusmini. Nama lengkapnya sebenarnya Ida Ayu Oka Rusmini yang lahir 11 Juli tahun 1967 di Jakarta. Kehadirannya dalam dunia intelektual, khususnya dalam karya non-fiksi, begitu besar. Bukan hanya menggemparkan Bali, barangkali juga kurang terkenal di Bali, tetapi nama Oka Rusmini sudah banyak dijumpai di dunia internasional. Salah satu bukunya yang berjudul Tarian Bumi bahkan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kita sebagai orang Bali mesti mengetahui lebih banyak tentang beliau. Marilah saya perkenalkan kepada saudara Oka Rusmini. Selamat siang, Oka. Saya panggil Oka saja. Kapan sebenarnya Anda memulai berkiprah di dunia tulis-menulis? Mungkin saya juga panggil Wijaya. Iya, boleh. Saya Nyoman Wijaya. Ya, Pak Nyoman Wijaya. Begini, sebetulnya saya menulis itu sejak masih kanak-kanak. Jadi saya karena kesibukan orang tua, kemudian saya tidak punya tempat, tidak punya ruang untuk lebih banyak bersosialisasi dengan anak-anak. Kemudian mulailah saya menulis buku diari. Jadi saya sudah menulis sejak mulai SD, kelas 3 SD tepatnya. Jadi saya sudah mulai menulis cerita anak-anak ketika itu. Dan berkembang akhirnya sampai sekarang. Jadi Anda memang hidup dalam lingkungan penulis sehingga bisa menulis ketika betul umur masih sangat muda sekali. Bagaimana sebenarnya itu? Ya mungkin karena lingkungan. Kebetulan kakek saya juga sering membaca lontar, menulis lontar. Mungkin dari sana saya terinspirasi. Apa sih sesungguhnya rahasia? Mungkin dalam bawah sadar dan akhirnya mungkin setelah dewasa baru berkembang seperti saat ini. Begitu. Saya dengar di beberapa media bahwa Anda tinggal di Jakarta. Berarti kakek ada di Jakarta waktu itu? Enggak, saya sering kalau liburan biasanya karena ayah saya kebetulan tentara di Jakarta, saya dibesarkan, lahir dan dibesarkan di Jakarta. Kemudian kalau liburan saya pulang ke Bali, saya mengunjungi kakek saya yang senang membaca lontar, menawar-nawarkan pemikiran-pemikiran lokal yang sampai sekarang tentu sangat berguna bagi pembentukan saya sebagai seorang yang mencintai dunia tulis-menulis. Oh, jadi sekalipun Anda ada di Jakarta, tetapi masih sempat mempelajari tradisi budaya Bali ketika masih kanak-kanak begitu? Iya, itu sudah dekat karena di Jakarta sendiri ada tempat untuk anak-anak Hindu, misalnya di Pura Cijantung kita belajar agama. Belajar agama tidak seperti belajar agama di sini. Kita ditawarkan dongeng-dongeng di bawah pohon Kamboja, kita berbicara. Jadi saya pikir ini menarik ya, dengan begitu benar-benar terjadi antara budaya oral, kemudian berpikir, kemudian menulis. Jadi itu genep. Menurut saya itu yang membentuk. Kalau begitu, kalau dihitung per tahun, berapa kali Anda pulang ke Bali di masa kanak-kanak? Biasanya saya kalau ada upacara-upacara khusus. Misalnya? Misalnya ada saudara potong gigi, ada upacara besar, misalnya ada upacara ngaben, yang seperti itu biasanya saya pulang. Tapi yang pasti setiap liburan. Itu ya. Kalau begitu Anda di Bali, di mana di asalnya? Di Denpasar. Di Denpasar. Dari Griya apa namanya? Dari Griya Braban. Griya Braban itu di jantung kota Iya, Denpasar. ayah saya juga tinggal di jantung kota Denpasar, ibu saya berada di jantung kota Denpasar. Maka kadang-kadang saya tidak mengerti tentang bagaimana suasana desa, tapi akhirnya
tahun 90 pekerjaan saya sebagai wartawan, saya diterima sebuah harian lokal di Bali, kemudian di sanalah baru saya mengenal. Iya, balik dulu ke masa kecil. Ya. Berarti ketika sedang ada di masa kakek yang memberikan suatu kesadaran kepada sastra begitu. Ya, terutama muatan-muatan lokal Bali. Biasanya kalau kita di Jakarta kan biasanya kita bertemu dengan guru agama seminggu sekali seperti itu. Tapi kalau di Bali kan kita dekat. Oh, ini upacara nelu bulanan. Ini lalu kakek kadang-kadang ikut menyanyi-nyanyikan lagu-lagu kidung-kidung itu mungkin meresap. Ya. Kalau demikian, bisakah dikatakan bahwa kakek adalah guru pertama Anda dalam karya sastra? Mungkin di bawah sadar saya mungkin beliau, karena sampai sekarang banyak hal, misalnya saya belajar banyak tentang kerendahan hati, misalnya dong Aden awak bisa, dulu mungkin hanya tumpang tindih aja, tapi semakin umur saya semakin besar dan saya sudah punya anak, akhirnya berkembang lah. Jadi saya pikir itu banyak hal, muatan-muatan lokal Bali mungkin yang tidak terpikirkan, itu luar biasa. Tapi kan kebersamaan Anda dengan kakek kan temporal. Apakah ada peran ayah atau ibu dalam pembentukan karakter Anda? Ayah kemungkinan karena tentara ya, beliau sering tidak ada karena waktu masa-masa itu kan sering tugas beliau, karena beliau adalah tentara khusus. Jadi saya sendiri secara personal jarang bertemu dengan beliau. Kalau begitu selain ayah di masa kanak-kanak, adakah peran ibu atau penutur-penutur lain? Biasanya penulis itu berkembang karena mereka sering mendengar cerita-cerita lisan, folklore dari orang-orang tertentu. Ya, mungkin karena dari pengempu-pengempu saya, mereka semua mendongengkan. Mungkin juga mereka juga kadang-kadang siap selemaling talo, karena saya orang dengan bahasa Bali, anak Jakarta gitu. Tapi menarik, itu mungkin saya tidur diceritain dengan bahasa Bali yang tidak nyambung misalnya, karena saya juga mereka-reka, mungkin karena imajinasi itu berkembang sejak kanak-kanak dengan cerita-cerita dari Wang Jero itu, kemudian dari nenek saya yang selalu bercerita tentang arah angin, tanpa beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa melihat jam, tapi beliau tahu ini jam seberapa, yang itu menunjukkan bahwa luar biasa sekali. Dan jadi, saya belajar dengan alam dari mereka. Jadi peran pembantu juga ikut tentu saja dalam semua hal. Jadi ketika masa kanak-kanak maksudnya peran pembantu ada, terutama peran kakek. Nah, pembantu itu memang didatangkan dari Bali begitu. Orang Bali, karena saya kan pulang ke Bali. Kalau saya di Jakarta biasanya pembantunya orang-orang Jakarta. Tapi Anda bisa berkomunikasi dalam bahasa Bali nggak pada waktu di masa kanak-kanak? Bisa sedikit-sedikit, tapi kan rasa bahasa itu bisa kita tangkap. Oh begitu, jadi pembantu berbicara sama Anda bahasa Bali, saya jawab bahasa Indonesia. Oh begitu. Nah, kalau memang di Jakarta masa sekolah dasar, ada nggak kira-kira pengaruh pada diri Anda ketika sekolah dasar, katanya di Jakarta ya, ada nggak pengaruh guru-guru sekolah atas kemampuan Anda kemudian di bidang sastra? Tidak ya? Saya nggak tahu juga ya mungkin, tapi saya senang memang menulis. Saya jarang sekali saya agak sulit bersosialisasi gitu. Jadi saya berpikir dengan melepaskan pikiran-pikiran saya ke dalam buku diari, otomatis mungkin itu yang membentuk. Jadi berarti tidak ada sesuatu yang mengesankan ketika di sekolah dasar yang kemudian menumbuhkan minat Anda kepada dunia sastra, tidak ya? Belum menemukan jati diri di SD ya. Tapi memang saya biasa agak sulit ya berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman itu. Jadi saya lebih banyak diam, mencatat, mungkin karena itu, dan membaca dari kecil. Saat itu juga SD itu Anda juga sudah mau menulis diare ya, buku. Iya, selalu itu. Makanya saya apa kira-kira yang Anda catat? Yang paling mengesankan, yang pernah diingat apa aja? Mungkin karena kebiasaan menulis sejak ketika umur 7 tahun tuh, saya selalu menceritakan hal-hal kecil, karena saya mencintai pohon, saya bisa menulis pohon. Mungkin kalau sekarang saya sudah dalam sadar gitu bahwa udah begini buku jadinya seperti ini. Jadi saya berpikir luar biasa itu. Kalau misalnya dilihat dengan kacamata sekarang, tulisan di SD itu sudah mampu mendeskripsikan sebuah pohon, atau memang bercerita bahwa saya berada di depan pohon, atau apa modelnya? Saya pikir itu mungkin sebabnya. Karena saya sudah bisa melihat, ini ada momen pohon, ini ada kucing, ini ada semut, ini rumah semut. Mungkin itu yang membangun saya tidak sulit untuk menuangkan pikiran-pikiran saya dalam novel yang panjang. Bahkan yang kalau untuk dibangun dari masa kecil sampai sekarang, saya juga tidak mengalami kesulitan untuk membuat novel 500 halaman gitu. Jadi saya tidak ada kesulitan untuk menuangkan pikiran itu. Apakah pada masa kecil itu orang tua sudah mengetahui bahwa Anda senang menulis buku harian? Tidak, orang tua saya berpikir malah saya ingin jadi dokter. Dia sangat eksata mereka berpikirnya. Jadi sementara waktu kecil juga sudah dicekokin mau jadi dokter gitu. Iya, orang tua saya sudah mengarahkan bahwa dengan kapasitas seperti ini misalnya harus ke sana gitu.
Berarti tanpa disadari anaknya ternyata memang ada di sastra, ada kegemaran untuk menulis, tidak ya? Jadi dibiarkan menjadi sesuatu yang terpisah bahwa Anda menulis buku harian, orang tua tidak menghiraukan hal itu, begitu? Mereka menghiraukan, buktinya mereka selalu mensubsidi dengan buku-buku bacaan. Oh. Ya, mereka waktu zaman tahun 70-an tuh langganan Kuncung, Ananda. Masih Kuncung itu ya? Ya, kan masih paling bagus masih Kuncung. Berarti Anda termasuk anak-anak yang berbahagia di masa kecilnya gitu ya? Ya, kita kan dekat dengan alam, Pak Wijaya. Nggak sekarang anak-anak main game. Mereka asik. Nah, tapi di Jakarta mana ada alam? Mana masuk? Ada, karena ayah saya tentara, kebetulan kita agak terisolasi. Kita tinggal di Cijantung itu dekat dengan Kali Ciliwung. Bahkan saya juga mengalami periode ketika masa kanak-kanak dulu misalnya bisa bermain menyeberang dari perumahan saya menuju perumahan masyarakat Betawi. Jadi ada sungai Ciliwung namanya, menyeberang naik getek, rakit dari bambu, kita nyebrang. Jadi banyak hal. Kita mencuri jambu di tempat seberang gitu loh. Tapi lingkungan kecil Anda kan bukan lingkungan Bali, berarti kan lingkungan di luar Bali. Apakah itu merasa asing atau bisa menikmati atau apa? Saya pikir lingkungan sosial saya yang multikultur seperti itu membuat saya mungkin menjadi agak lebih kritis memandang Bali. Apalagi dengan pekerjaan saya sekarang gitu, setelah saya makin pekerjaan sebagai wartawan, otomatis saya berhadapan dengan banyak hal, banyak orang, banyak persoalan. Itu mungkin jadi saya lebih gampang untuk menuangkannya. Di SD saya sudah menarik satu kesimpulan bahwa Anda belum memiliki satu hal yang penting, yang berpengaruh. Tapi untuk SMP nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan. Ternyata banyak hal yang menarik setelah kita coba gali pengalaman Okwarismini. Kalau tadi beliau sudah berbicara tentang pengalamannya di sekolah dasar, sekarang saya akan melocak. Apakah pengalaman di sekolah menengah pertama berpengaruh dalam proses menjadikan dirinya sebagai seorang penulis? Pokok saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tadi ada satu hal yang menarik di SD, ternyata memang Anda belum mempunyai jati diri dalam hal kepenulisan sekalipun sudah gemar menulis buku harian. Bagaimana dengan di SMP? Apakah ada sesuatu yang mengesankan, yang memberikan semangat pada diri Anda untuk di kemudian hari tumbuh menjadi seorang penulis besar? Saya pikir karena waktu itu kan saya tertarik dengan Bali, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali. Ketika itu saya diterima di SMP 1 Denpasar. Berarti Anda di Jakarta sudah sekolah SMP? Pindah istilahnya begitu ya? Ke SMP, kelas 3 SMP. Oh, pindah ya. Jadi kelas 3 SMP saya sekolah di SMP 1 Denpasar. Kemudian waktu itu ada seorang guru, mungkin sekarang perlu diingat bahwa ini SMP 1 tanpa ada GM Sukowidano. Ya waktu itu dia yang mengajarkan anak-anak yang kira-kira berbakat, dianggap berbakat untuk dia, untuk belajar menulis puisi. Waktu itu kan SD kita nggak tahu yang puisi yang bagaimana. GM datang masuk ke GM Sukowidano ini, guru salah satunya di SMP 1 yang bisa mendatangkan menteri, waktu itu Fuad Hasan. Jadi kita waktu itu anak-anak SMP dia sangat rajin mendampingi kita, anak-anak yang dianggap berbakat dikumpulkan, bagaimana cara menulis puisi, bagaimana memperkenalkannya pada karya-karya sastra. Jadi GM Sukowidano inilah yang membuat saya dan beberapa teman akhirnya membuat puisi. Kemudian dibukukan, akhirnya waktu itu pada tahun itu sudah dibukukan oleh penerbit Balai Pustaka. Jadi itu anak-anak SMP yang nulis. Jadi itu mengejutkan sampai Pak Menteri datang ke SMP 1. Nah di sanalah saya baru mengerti bahwa ternyata membuat buku harian ini bisa pindah menjadi buku yang bisa dibaca untuk semua orang. Jadi kesadaran itu baru terbentuk ketika saya masih baru kelas 3 SMP. Itu pun diperkenalkan dengan GM Sukowidano, cara menulis puisi. Kemudian GM pun membawa saya ke Umbulan Duparangi. Itu saya masih anak-anak, masih naik sepeda gitu. Jadi masih takut bertemu umbu. Jadi GM Sukowidano itu sangat berjasa untuk membentuk saya jadi lebih mengenal puisi. Jadi ketika ada di SMP di Jakarta, kelas 1, kelas 2, Anda masih kosong begitu? Masih seperti apa, masih tetap asik dengan buku diari, masih gitu ya? mencatat sampai hari ini. Tapi yang saya dengar setiap Anda menulis Anda bakar gitu. Ya. Kenapa? Saya merasa itu cocok untuk hadiah ulang tahun saya. Jadi kalau orang mungkin dapat kue star, tapi saya lebih baik, wah ini buku diari sudah selesai setahun, berarti sudah habis. Saya membakarnya seperti ada ritual dari kecil saya seperti itu. Setahun sekali berarti saya langsung
hanya sekarang tidak. Nyesal berarti kan hilang Oh dokumen. enggak, saya pikir itu kenikmatan yang berbeda mungkin ya. Jadi lucu, agak aneh juga sih memang. Orang juga berpikir ngapain. Tapi saya merasakan bahwa itu mungkin seperti kita anak-anak kecil berhadapan dengan meniup kuit tar. Tapi saya jadi senang dengan membakar buku dia. Oh ya, Gitu. kembali ke Mas GM tadi. Jadi beliau memang menyeleksi orang, siswanya, atau memang mengajak semua siswa untuk bergabung di dalam kegiatan pembuatan puisi? Dulu waktu di SMP 1 angkatan saya ada Sanggar Cipta Budaya ya. GM di sana membimbing anak-anak yang dianggap bisa menulis Iya. menurut dia. Dan akhirnya memang jadi seperti ini saya, karena dia benar-benar mengajarkan bahwa menulis itu tidak serem seperti pelajaran bahasa Indonesia. Ini salah, ini tidak gitu. GM kamu ingin nulis apa, tulis aja. Siapa sebenarnya GM itu? Gusti Made Sukobidana, guru SMP 1. Guru. Waktu itu Guru dia masih mengajar muda. mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang masih ada di SMP 1. Jadi dia guru yang sangat luar biasa yang berperan tanpa sadar saya, mungkin dia yang membuat saya jadi rileks untuk menulis. Jadi kalau boleh disimpulkan lagi, kakek memberikan fondasi, pembantu-pembantu itu memberikan sedikit isi, kemudian lebih dimatangkan oleh GM tadi. Iya, gitu ya? GM Sukobidana itu. Karena waktu masih periode ke anak-anak kan itu hanya, saya tidak menemukan frame bahwa harus kemana-kemana. Tapi GM memberi arah, bisa diterbitkan jadi buku gitu, seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa tahu Anda punya kemampuan? Apakah memang diperiksa satu persatu karya itu? Saya nggak ngerti mekanisme kerjanya, tapi saya pikir dia luar biasa. Dia hafal banget, mungkin ada banyak muridnya, dia hafal. Ini karakter puisinya Okurus Mini, ini karakter puisinya A, B, C gitu, dia hafal. Berapa orang yang di... Waktu itu ada pilihan bebas Sanggar Cipta Budaya, mungkin ada 20 ada, dia hafal. Tapi yang menjadi berhasil sekarang hanya satu Anda gitu? Saya pikir saya juga nggak tahu berhasil atau tidak, saya pikir mungkin mereka berhasil di bidang yang lain mungkin. Dalam hal puisi maksud saya, karya sastra maksud saya. Iya, mungkin di sastra akhirnya mungkin saya aja, karena bagi saya bahwa berhasil dan tidak itu seperti ibarat panggung ya. Jadi tidak semua harus menjadi bintang gitu. Lighting, penggembira yang lain saya pikir juga mendukung untuk bintang ini. Jadi saya pikir mungkin itu persoalannya Itu bagi saya. pengajaran sastra itu memang setiap minggu sekali atau memang School di SMP 1 dulu. begitu ya? Jadi menarik. Jadi GM Sukobidana menawarkan hal yang tidak serem seperti guru bahasa Indonesia. Mengarang, misalnya pelajaran mengarang itu rileks, dia mengajarkan apa yang ingin kalian tuliskan, ayo tulis gitu. Jadi kita menceritakan apapun, dan dia juga menerapkan pengaruh EYD itu dengan sangat ringan. Jadi tidak hanya tekstual, tanda titik harus ditempatkan di sini, tidak. Dia memberi contoh, memberikan kita buku yang harus dibaca, lihat tanda bacanya. Begitu dia cara memperkenalkan. Oke lah, masalah teknis berarti sudah mulai dikenal di SMP. Tetapi masalah substansi, ketika nanti pada akhirnya ketika matang seperti sekarang, Anda ternyata lebih cenderung ke masalah-masalah budaya, ternyata untuk menunjukkan satu perlawanan terhadap dalam tanda petik kebobrokan budaya yang ada begitu. Apakah dalam hal isi itu Anda sudah mulai mengenal budaya Bali ketika di SMP? Mungkin karena saya ayah saya dan ibu saya orang Bali, kemudian kakek saya dari pihak ayah itu adalah undagi, dia bisa membuat pertimo. Jadi di Bali kan antara skala dan niskala itu numpuk. Jadi kakek saya mengajarkan tentang semacam spiritual sekarang. Dia membuat pertimo di pura-pura desa yang ada di Denpasar dari pihak ayah. Lalu kakek dari pihak ibu yang mengajarkan saya, kebetulan dia waktu itu lurah zaman Belanda. Jadi dia banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa, pengetahuan yang mungkin tidak terjangkau. Tapi waktu itu dia sering sekali mendongengkan hal-hal kecil pada saya. Kakek saya dari pihak ayah kebetulan meninggal, tapi saya tidak mengenalnya, tapi karya-karyanya dia masih ada. Berarti Anda ketika pulang dari Jakarta, sekolah di Bali, tinggal di rumah tua, Iya, begitu? Di rumah pihak ayah. Pihak ayah, gitu. Jadi ayah masih tetap di tempat rantaunya gitu, di luar. Iya. Berarti Anda tinggal bersama nenek dan keluarga besar. Berarti di situ Anda mendapat pembelajaran lebih jauh mengenai budaya Bali yang sesuatunya nggak jarang-jarang di Jakarta, begitu? Ya, jadi saya menikmati. Jadi ketika salah satu paman saya menjadi pedanda, saya ikut ngiring, namanya pegandan. Dengan harapan, saya selalu dengan ikut mengiring beliau, saya bisa menyaksikan upacara langsung di depan mata saya. Kemudian saya cari teksnya, saya tanyakan kepada orang-orang yang tahu. Mungkin karena ketekunan seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan muncul, kemudian saya harus mencari jawabannya. Jadi itu berulang terus. Jadi rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal
yang menyangkut budaya Bali sudah ada di SMP. Begitu Iya, kesimpulannya? iya, SMP, Tapi SMA. apakah Anda pelaku budaya juga, misalnya ikut menjajahitan, ikut ke pura atau apa? Iya, karena di gereja dulu kita diajarkan untuk gadis-gadis itu biasakan untuk menjahitan. Kita diajarin, ada yang ngajarin khusus itu. Jadi seperti itu sudah hal yang biasa. Karena di Jakarta pun saya dibesarkan dengan budaya yang mungkin tidak serumit di Bali. Kita diajarkan esensi dari pengetahuan tentang kenapa harus begini. Kalau orang Bali kan kalau kita terlalu banyak nggak mulek itu. Kalau di Jakarta kita di detail. Mereka sudah ada konsepnya, ada jawaban yang dilahirkan dari sana. Jadi lebih banyak di Bali pada praktek ya. Praktek. Kalau di Jakarta pada esensi Iya, agama begitu ya. Jadi kalau demikian merasa asing nggak Anda ketika di SMP? Melihat kenyataan di Bali? Tidak, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang harus dikritisi ya. Kita sebagai orang Bali, itu aja yang ingin saya. Tapi apakah sudah ada muncul pertanyaan kritis pada waktu di SMP? Saya pikir mungkin sudah, karena menulis sebuah buku itu harus ada masa lalu ya, yang terpendam, yang nggak bisa langsung kita bertemu objek langsung. Jadi ibarat sebuah penelitian, kita harus mengumpulkan data, mungkin itu Nah, yang kalau terjadi. begitu di dalam puisi-puisi yang Anda buat ketika SMP, apakah sudah masuk sesuatu yang esensial tentang budaya Bali atau mengenai praktek kebudayaan Bali? Iya, waktu SMP saya sudah bertanya, kenapa kok orang-orang Bali bisa transmigrasi. Jadi saya membuat puisi tentang tanah Bali. Bahkan saya berpikir waktu itu, kalau semua waktu itu ketika masih SMP ya tahun tahun 80-an itu, saya berpikir nanti kalau orang Bali pada pergi di mana ngaben habis tanahnya. Saya berpikir waktu itu karena saya mencintai pohon. Saya berpikir kalau daun misalnya jatuh ke tanah, jangan-jangan dia harus minta izin dulu karena tanahnya udah dijual. Jadi saya udah berpikir hal-hal yang seperti itu. Termasuk kritis kalau udah berani kayak gitu. Iya, saya udah berpikir seperti itu masih SMP dan menjelang SMA. Jadi saya udah berpikir nanti hilang semua orang Bali pada ngungsi. Waktu itu kan orang Bali pada ngungsi ke Sulawesi ya, Kalimantan itu kan sudah. Apakah puisi yang tadi itu sempat dibaca oleh Umbu pada saat itu? Saya pikir mungkin guru saya aja yang baca ya. Nanti jawab setelah jeda iklan baik sekali. Berarti di SMP ada sesuatu yang sangat istimewa dengan hadirnya GM itu, dan Anda juga sudah bisa membuat semacam puisi yang kritis sekali tentang tanah. Apakah itu sudah pernah dibaca oleh Umbu pada saat itu? Saya nggak ngerti ya, karena waktu itu masih usia ke SMP, jadi saya asik-asik aja gitu loh. Jadi belum ada orientasi mau dibaca ini atau dibaca ini. Saya hanya senang ketika guru saya GM sekolah Dana bilang, oh bagus puisimu, masih sederhana dengan pemikiran anak-anak, belum sampai terpikir bahwa akan menjadi seperti ini gitu. Jadi nggak ada mimpian saya untuk menjadi penulis, tidak ada. Tidak ada sama sekali begitu ya. Nah, terus Anda masuk ke SMA di mana sebenarnya? SMA 2 Denpasar. SMA 2 Denpasar. SMA 2 Denpasar ketika sudah berlokasi di Panjer, gitu. Ada sesuatu yang istimewa enggak yang memberikan suatu kematangan pada diri Anda sebagai seorang penulis ketika di SMA? Ketika SMA akhirnya saya sadar bahwa nulis puisi nggak menarik. Saya tertarik sebetulnya dengan esai, karena saya merasa saya bisa kritis. Akhirnya saya coba, jadi setiap ada lomba di tingkat SMA se-Bali, saya selalu disertakan oleh kepala sekolah, dan akhirnya saya selalu menang juara 1 untuk tingkat-tingkat penelitian ilmiah yang seperti itu. Jadi akhirnya saya waktu itu berpikir, oh bagaimana kalau kita nulis esai? Jadi itu kan lebih menarik gitu. Tapi akhirnya terus itu yang terjadi karena saya sering menang juara 1 selalu. Jadi setiap minggu tuh kan kalau di SMA selalu ini menang lomba apa itu berbagai lomba saya selalu menang. Berarti Anda sudah mulai melupakan sejenak puisi begitu? Iya, saya berpikir puisi itu untuk asik-asik. Jadi saya berpikir ini dibaca orang gitu, ada manfaatnya. Misalnya waktu itu ada tema yang selalu ditawarkan dari Diknas ya. Tentang KB di mata anak remaja, tentang narkoba. Jadi saya wakil SMA 2 adalah selalu menang. Itu ilmiah kan, ada data yang seperti itu. Jadi saya waktu itu tertarik untuk menulis buku-buku riset, buku-buku sosial seperti itu. Adakah sesuatu yang Anda ingat tentang esai yang Anda buat saat itu? Iya, mungkin waktu itu ketika saya masih kelas 1 SMA, saya sudah mulai berpikir bahwa KB itu perlu diajarkan di SMA. Tapi masih waktu baru jadi remaja mengerti tentang seksualitas, tapi kalau perjalanan itu kan sudah pemikirannya salah. Itulah kebiasaan saya, mungkin memendam akhirnya. Tapi itu yang saya tuangkan dalam karya tulis itu. Tapi itu yang paling mengesankan, yang mengantarkan Anda untuk meraih juara. Iya. Esai itu. Iya, esai klub jadinya. Yang lainnya, yang menarik?
Ya itu lomba-lomba seperti itu aja. Tidak ada esensi mungkin budaya udah masuk saat itu belum? Belum. Belum masuk atau mungkin Nanti mungkin ketika SMA lama-lama mungkin saya berpikir essay nggak laku gitu. Essay susah gitu. Akhirnya saya waktu SMA saya sudah mulai membuat persoalan tentang adat Kenanga itu. Jadi saya sudah membuat novel waktu itu. Novel Kenanga ya. Jadi novel Kenanga itu apa sih sebenarnya isinya? Tentang perempuan Bali berhadapan dengan budaya, adat, lalu tentang persoalan-persoalan perempuan dalam kapasitas anak-anak. Masih SMA lah, ABG. Oh begitu. Jadi menurut Anda ada satu persoalan anak-anak perempuan saat itu? Ya, saya merasa bahwa tidak adil mungkin ya perempuan itu. Saya juga takjub melihat perempuan Bali yang luar biasa bekerja keras. Saya juga takjub dengan wangjeru saya yang bekerja setia untuk adatnya, untuk melayani saya tanpa pamrih dan seperti itu. Nah, yang mengantarkan Anda ke dunia publish atau ke nasional, barangkali mungkin ke internasional di tahap awal puisi atau apa namanya novel? Awalnya saya tuh orang mengenal saya penulis puisi. Berarti Anda lebih awal dikenal sebagai penulis puisi. Penyair. Orang selalu bilang Rusmini adalah penyair. Tapi waktu itu saya nggak peduli dengan statement orang misalnya bahwa ini penyair atau bukan. Saya nggak peduli. Akhirnya saya berpikir saya hanya secara pribadi punya pikiran ketika puisi agak sulit orang membaca puisi karena tidak ada paparan, tidak ada deskripsi yang bisa diambil gitu. Kemudian banyak peneliti-peneliti asing juga menulis riset-riset tentang Bali. Itu juga jadi motivasi ya. Setelah semakin besar saya berpikir mereka menulis fakta. Lalu tapi akhirnya kacamata mereka penelitian-penelitian itu menarik menurut saya. Tapi akhirnya menurut saya terlalu kering ya, karena mereka tidak berada, tidak menjadi orang Bali, tidak berhadapan. Secara fisik mungkin bagus hasil riset-riset itu, tapi secara psikologis apa yang ingin disampaikan, apa sih orang Bali itu psikologisnya apa gitu. Itu yang tidak ditemukan oleh para peneliti asing itu. Kemudian saya mencoba bagaimana kalau saya menuliskannya dalam bentuk naratif. Ketika itu saya dari puisi, ide puisi menjadi cerpen. Kemudian cerpen saya pindah di novel, ternyata responnya bagus. Maksudnya tidak ada lagi klasifikasi bahwa ini muatan lokal Bali yang susah mengerti oleh pihak non Bali. Saya mencobanya, ternyata bisa. Berarti bukan dari puisi ke novel, tetapi dari puisi ke cerpen gitu ya. Jadi cerpen adalah batu loncatan untuk menuju ke novel begitu ya. Iya, jadi kalau begitu cerpen sudah dibuat di SMA berarti kalau gitu. Iya, SMP mungkin sudah membuat cerita. SMP kadangnya puisi tadi. Iya, tapi sudah membuat sketch seperti itu. Saya belum rasa percaya diri ya, belum ya. SMP ya. Kemudian di SMA mulai ada rasa percaya diri bahwa Oka Anda bisa membuat cerpen begitu ya. Cerpen apa yang pertama? Waduh, saya lupa sekali karena waktu itu kan. Tapi paling tidak ingat dengan temanya kira-kira tentang apa yang Anda. Saya tertarik dengan tumpuk bubuh yang seperti itu. Jadi saya waktu itu takjub melihat bagaimana orang Bali kok pohon diupacarai, binatang ada tumpuk kandang, lalu besi. Jadi saya berpikir waktu itu takjub karena saya orang anak Jakarta. Gitu saya lihat nenek saya sibuk membuat sesaji pada pohon kelapa dan pohon-pohon besar. Saya berpikir waktu itu ada apa di balik ini semua itu. Jadi pasti kedekatan saya dengan pohon. Jadi saya takjub dengan pohon. Jadi Anda mulai tertarik dengan budaya Bali karena memang Anda ketika di Jakarta agak kurang tentang itu. Iya, saya tidak pernah melihat orang bersyukur ada pohon besar gitu. Dan akhirnya dalam konteks modern sekarang kita baru sadar lingkungan hidup, Kalpataru, berarti luar biasa kan orang Bali. Mereka sudah punya tumpuk bubuh gitu. Berarti dia menghormati pohon. Kita baru sadar lingkungan, penghargaan Kalpataru kan baru-baru. Berarti boleh dikatakan saat itu Anda termasuk orang asing yang mempelajari Bali kan? Iya, dengan kacamata kanak-kanak. Di samping itu juga hidup di Jakarta menjadikan Anda relatif berbeda dengan kebanyakan gadis-gadis yang sebaya dengan Anda di Bali pada saat itu kan begitu? Bisa jadi, karena mungkin saya terlalu kritis memandang detail terlalu mana. Karena sudah punya kamera luar kan begitu? Mungkin. Karena tidak hidup di dalam lingkungan Bali. Iya, saya hidup dengan budaya yang multikultur gitu. Ada perbandingannya begitulah ya di luar. Ada referensinya yang berbeda sehingga Anda bisa lebih matang begitu. Jadi intinya cerpen-cerpen Anda itu berkisar tentang ketakjuban Anda kepada budaya Bali begitu. Takjuban juga saya mengkritisi. Ada. Apa yang kira-kira Anda kritisi pada saat itu? Mungkin kedudukan ketidakadilan gender lah biasa. Sudah berpikir tentang ketidakadilan di dalam
wanita Iya, atau gender iya. gitu? Itu saya berpikir kan karena saya juga perempuan, akhirnya berkembang kan kita menjadi perempuan itu luar biasa. Akhirnya saya membaca karya-karya Panji Tisna itu, lalu Putu Wijaya, tapi mereka kan lelaki. Lalu di sana saya mencoba menghadirkan tokoh perempuan, jadi saya berpikir lebih memiliki warna. Jadi sudah mulai tertarik memfokuskan diri pada tokoh perempuan di SMA berarti? Iya. Dari cerpen itu? Iya. Adakah khusus memang cerpen yang membicarakan tentang perempuan? Khusus tidak ada, saya selalu menggabungkannya dengan budaya dan adat Bali. Semua sampai hari ini. Ada kisah percintaan? Iya, kenangan kan masih dengan kapasitas. Bukan ketika masih di cerpen? Iya. Iya. Itu kan cerpen, biasanya cerpen jadi novel. Oh gitu ya. Jadi itu sudah ada dalam kacamata berpikir itu. Nah, kapan Anda mulai mengirim naskah Anda ke media massa dan di mana? Saya itu biasanya dipesan, aneh nggak ngerti juga orang-orang biasanya memesan, oh saya tolong dong Cerbung cerita bersambung. Jadi semua Nah, novel. kalau begitu pertanyaannya, kapan naskah Anda pertama kali dipublish oleh sebuah media? SMP. SMP? Bahkan SMP sudah diterbitkan buku Emingan Bali Pustaka. Oh itu ya yang tadi itu ya. Oh ya saya lupa tadi. Iya, SMP. Itu memberikan rasa percaya diri yang luar biasa. Nah kemudian kalau di majalah-majalah kapan? Mungkin SMP juga sudah ya. SMA sudah. Saya menulis di berbagai media. Kan waktu itu banyak sekali media-media. Ada Anka Cemerlang, ada Horizon yang seperti itu. Jadi saya sudah mulai menulis untuk media massa seperti itu yang ada di Jakarta. Dengan pertimbangan itu asik aja dapat honor, seneng gitu. Tapi lama-lama akhirnya menjadi profesional jadinya. Nah kalau di sekolah saat itu bagaimana posisi Anda dengan kawan-kawan lain yang relatif mungkin masih belum menjadi dirinya? Apakah mereka akan menganggap Anda berbeda dengan pada umumnya gadis-gadis saat itu atau? Oh tidak, biasanya mereka senang kalau saya selalu membawakan bahwa kalau misalnya saya dimuat di majalah gadis atau SMA, mereka senang dan biasanya kita jadi bersenang-senang, misalnya saya mentraktir gitu. Jadi ini aja dipakai untuk asik-asik aja, itu masih belum profesional banget gitu. Jadi ada honor untuk traktir teman? Ya biasanya seperti itu. Jadi saya tidak membayangkan akan seperti ini gitu loh. Belum berpikir bahwa Anda akan menjadi profesional sebelumnya? Iya, ketika sudah mulai banyak sarjana S1, S2 sampai S3 datang baru saya kaget. Padahal tujuan saya hanya untuk ini aja, untuk mendokumentasi kebudayaan. Apakah karena itu Anda kemudian meloncat ke Fakultas Sastra melawan kehendak orang tua untuk kuliah ke Fakultas Kedokteran? Iya, mungkin karena ayah saya berpikir ngapain belajar bahasa Indonesia lagi lama-lama kan gitu. Jadi ayah saya ketika saya wisuda, ketika saya dengan cepat menyelesaikan kuliah juga ayah saya juga santai aja. Bagi dia suatu hal yang biasa tamat dengan cepat misalnya di Fakultas Sastra. Jadi nggak ada yang istimewa. Tapi waktu itu saya ingin masuk Fakultas Sastra, saya berpikir saya ingin jadi seniman. Saya hanya berpikir seperti itu aja waktu itu. Begitu ya. Jadi sudah ada harapan untuk menjadi seniman gitu ya? Iya, waktu itu saya melihat. Ya. Nanti jawabannya saya tunggu setelah jeda iklan berikut. Oke, saudaraku kita lanjutkan. Ketika Anda memutuskan kuliah ke Fakultas Sastra itu bagaimana sebenarnya situasi yang ada di lingkungan rumah? Jadi orang tua tidak setuju begitu? Ayah saya sangat demokratis dari awal, tapi dia mengarahkan anak-anaknya. Biasa kan pada masa itu orang tua saya berpikir sarjana itu adalah insinyur dan dokter seperti itu. Jadi pada orientasi berpikirnya seperti itu beda dengan sekarang kan. Jadi ayah saya mengusulkan alangkah baiknya kalau kuliah di eksak. Kalau bahasa kan bisa dipelajari sambil jalan seperti itu. Tapi akhirnya saya tetap memilih kuliah di sana dan akhirnya mendapatkan banyak hal. Jadi sedengar juga saat itu Anda selain membangkang terhadap orang tua juga sudah mulai mandiri ya, bekerja di salah satu media di Bali ya. Ya. Kemudian karena saya tertarik menulis, saya berpikir begitu banyak sarjana asing melahirkan hasil penelitian tentang Bali. Lalu saya akhirnya bekerja di salah satu media lokal di Bali, itu sangat mendukung saya. Bahkan buku saya yang baru ini, di sini adalah kasus-kasus adat yang terjadi di Bali. Jadi ini Tempurung adalah novel terbaru. Jadi ini merangkum berbagai persoalan adat yang ada di Bali, tapi saya tuangkan dalam bentuk teks sastra, jadi bertutur, jadi lebih ringan orang bisa menyampaikannya. Baik, kalau begitu, mana sih sebenarnya di antara dua lembaga tempat Anda bekerja di media koran itu tadi dan Fakultas Sastra sebagai lembaga yang lebih besar yang berpengaruh pada keterampilan Anda di dalam menulis?
semua hal, termasuk ketika saya baru sadar setelah usia saya sudah seperti ini, ketika saya sudah menjadi seorang ibu, saya baru sadar bahwa masa kecil saya ketika rajin mencatat hal-hal detail itu sudah bagian dari riset. Jadi otomatis ketika saya memilih pekerjaan sebagai wartawan, otomatis sudah berjalan dengan mudah gitu. Apalagi ketika menulis sebuah buku novel dengan halaman 500 halaman, tentu konsentrasinya dibutuhkan. Otomatis kan dari kecil saya sudah bisa menulis buku diari itu. Berarti Anda tidak pengaruh dosen-dosen di Fakultas Sastra yang membentuk Anda? Ya, dosen-dosen di Fakultas Sastra, pada masa itu saya sadar bahwa ketika menulis itu ternyata tidak ngawur. Kita harus diperkenalkan bahwa teknik menulis karya sastra harus ada tokoh, alur, tema itu diperkenalkan. Tadinya tulisan saya mungkin sangat berantakan gitu, jadi tidak tersistem gitu. Tapi dengan adanya dosen-dosen di Fakultas Sastra, mereka menawarkan berbagai hal, teori terutama yang tidak saya pikirkan. Jadi berarti ada kemajuan luar biasa setelah itu ya? Saya nggak tahu apa itu kemajuan, tapi saya mendapat banyak hal dari sana. Nah, terus ada suatu pembaruan di dalam menulis ya berarti ya, karena setelah kuliah di Fakultas Sastra begitu, teknik menulis menjadi lebih matang gitu. Ya, lebih mudah mungkin ya, makanya berbagai buku saya itu, saya juga tadinya berpikir bahwa ini adalah cerita fiksi yang akan diteliti oleh sarjana bahasa gitu. Tapi akhirnya lama-lama saya kaget ketika akhirnya begitu banyak sarjana yang di luar keilmuan, misalnya sosiologi, psikologi, S2, doktor, mereka menganalisisnya dari segi budaya, dari segi feminisme. Bahkan buku saya menjadi acuan buku yang wajib dibaca di kajian wanita. Iya, di antara semua buku itu yang mana yang paling Anda banggakan atau yang paling dipuja-puja, disenangi oleh orang? Kalau saya pribadi, apakah buku ini benar ini? Kalau saya pribadi Karya Bumi? Kalau saya pribadi mungkin seperti anak-anak buku itu ibarat. Jadi kita mencintai dengan cara-cara berbeda. Tapi kalau orang-orang mungkin merasa bahwa itu buku itu mungkin Tarian Bumi mungkin yang banyak mendapat perhatian publik sehingga menyusul buku-buku yang lain. Apa sebenarnya keistimewaan dari Tarian Bumi ini menurut Anda? Saya pikir mungkin karena apa yang saya tuliskan itu tentang perempuan ya. Karena waktu itu pada periode tahun 2000 itu perempuan mungkin tidak bisa berbicara tentang seksualitas, tubuh itu tidak. Ketika muncul Tarian Bumi, saya menuliskan dengan detail. Jadi saya masukkan kasus lesbian yang biasanya mungkin pada masa lalu karya sastra tidak ada yang mengandung lesbian, lalu tubuh telanjang yang seperti itu mungkin dengan mengemasnya dengan karya sastra dengan bahasa yang tidak vulgar. Jadi saya berpikir mungkin itu yang menarik bagi mereka karena saya sebagai perempuan saya menuliskan tentang tubuh saya sendiri. Anda saya baca di novel ini berusaha menggunakan pendekatan sejarah. Terus bagaimana Anda bisa mempelajari sejarah? Saya berpikir bagaimanapun kita nggak bisa lepasnya dari sejarah hidup juga seperti itu. Makanya saya selalu berpikir bahwa saya ingin membuat buku, saya tidak ingin populis sebagai personal, tapi saya ingin bahwa buku-buku saya itu menjadi dokumen budaya, kelak mungkin dibaca oleh anak cucu kita. Jadi makanya saya berharap sekali pengarang-pengarang kita itu di Indonesia terutama tidak hanya membuat naskah-naskah atau teks-teks yang intelektual aja, tapi juga mungkin mendokumentasi budaya-budaya yang ada di negara di daerah masing-masing, misalnya Aceh, Dayak gitu. Saya berpikir itu sejarah. Mungkin hari ini tidak dikenal kita, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun anak cucu kita nggak ngerti kan. Jadi saya berpikir bahwa saya ingin ini menjadi dokumen. Nah, Pak Wijaya sebagai sejarawan tentu berpikir seperti itu. Mungkin buku ini udah nggak berlaku, tidak ada kasus adat seperti ini. Maksud saya Anda menempatkan tokoh dalam setting peristiwa sejarah begitu. Karena ada disebutkan tentang Raja Denpasar, ada disebutkan tentang tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan sejarah. Itu bagaimana, apakah Anda melakukan suatu penelitian yang mendalam sebelumnya mengenai setting-setting sejarah yang Anda gunakan? Iya, biasanya saya selalu bekerja, novel saya, orang mungkin berpikir saya sangat banyak, ada buku banyak. Tapi 5 tahun paling minimal sebuah buku jadi. Puisi saya Pandora itu malahan 9 tahun saya buat. Jadi saya mengalami proses yang panjang, proses yang detail. Telaga dalam pandangan Anda itu, dalam cerita itu Anda memasukkan dalam peristiwa sejarah mana sebenarnya itu? Saya biasanya tidak memikirkan itu ketika menulis. Tapi saya mungkin teks-teks yang saya baca sebagai pekerjaan saya sebagai wartawan itu mungkin saya tanam di situ.
Mungkin karena akhirnya baru jadi 5 tahun kemudian, jadi berkembang menjadi berbau sejarah, atau mungkin begitu orang melihatnya. Karena saya menulis rileks aja. Tapi Anda juga memasukkan cerita tentang ibunya Sekar, ayahnya Sekar yang seorang anggota PKI. Kemudian apakah memang ingin mengambil setting itu sebenarnya atau apa? Enggak juga, saya sendiri nggak, itu makanya saya bilang. Atau cuman pemanis saja, atau suatu menempatkan sesuatu dalam konteks sejarah aja, atau gimana? Enggak, saya berpikir ketika karya sastra itu lahir, berbagai disiplin ilmu bisa masuk. Sejarawan, antropologi, sosiologi, bahkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Saya berharap karya itu jadi multitafsir. Nah, kemudian pada tokoh Telaga, apakah kira-kira ada orang yang nasibnya seperti itu? Atau itu merupakan imajinasi Anda atau hasil dari suatu penelitian? Saya tahun 90 saya sudah menjadi wartawan. Ketika itu saya bertemu dengan banyak perempuan-perempuan hebat. Jadi saya berpikir alangkah baiknya saya mendokumentasikannya di situ. Iya. Jadi pada diri Chorus Mini sebenarnya terkandung suatu potensi yang tentunya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi generasi muda Bali. Saya rasa penting sekali untuk mempelajari bagaimana proses keberadaannya sebagai seorang penulis, jadi supaya memberikan suatu imperatif dan edukatif kepada generasi yang akan datang. Saya rasa itu pentingnya saudara Chorus Mini kita tampilkan dalam acara ini. Tetapi barangkali ada satu hal yang Anda ingin sampaikan kepada audiens, kepada para pendengar semua, kira-kira apa sih tips yang Anda bisa atau saran yang akan Anda bisa tampilkan supaya orang-orang yang mempunyai minat atau sedikit bakat tentang menulis, tata cara menulis menjadi lebih percaya diri. Kira-kira gimana? Ada enggak sesuatu yang Anda bisa sampaikan kepada audiens? Ya, bagi saya mungkin untuk pemirsa di rumah, menulis itu sebetulnya memerlukan kedisiplinan yang tinggi, banyak membaca, dan saya pikir itu hal yang mungkin kita perlu memerlukan proses panjang. Karena kita juga tidak menyalahkan karena sekarang budaya serba instan. Anak-anak semua pada cepat, ingin semua cepat jadi. Jadi saya berpikir untuk menjadi penulis memang memerlukan proses panjang. Banyak membaca, kemudian banyak melihat karya-karya bagus. Jadi saya pikir itulah salah satunya jalan untuk bisa menjadi seorang penulis yang baik. Tapi bagaimana sekarang orang selalu menghubungkan dengan duit? Apakah memang seorang penulis bisa hidup dari... Oh bisa kalau bukunya laku. Oh begitu ya? Benar. Bahwa kalau bukunya laku kita bisa difilmkan. Difilmkan tuh harganya sudah sekian digit nolnya. Itu kalau, makanya saya berpikir banyak hal bisa terjadi. Menulis, belum lagi royalti. Kalau itu memang sudah seksis ya itu buku, maka akan mudah. Iya, saya rasa apa yang disampaikan oleh saudara Chorus ini sangat penting sekali bagi pemirsa sekalian, terutama generasi muda. Janganlah pernah berhenti belajar. Memang menulis adalah cara untuk mengekspresikan diri, bukan hanya untuk kepuasan saja, tapi ada harapan untuk profitable, karena memang menulis juga merupakan ladang yang bisa menghasilkan uang. Marilah belajar. Baiklah pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit saya menghabiskan waktu untuk acara ini. Marilah kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.